Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Dia besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selamanya. Kita semua berdiri. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyi kor ini. Mohon Ibu Eras maju ke depan berdoa. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kuatkan, Kau hadir, Kau urapi kami, Kau berfirman kepada kami. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita langsung untuk mengikuti firman dari Tuhan. Puji Tuhan, kita baca dulu sebuah ayat lalu saya sampaikan topiknya atau judulnya. Kita buka bersama Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13. Ya, kita baca bersama. Puji Tuhan. Dua, tiga. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ulangi lagi ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Sebagai judul atau topik untuk khotbah pagi hari ini yaitu lihat Tuhan memberi keselamatan bagi umatnya. Puji Tuhan. Kalau mau disingkat boleh. Kalau disingkat, lihat Tuhan memberi keselamatan. Kalau kita mau sambung, yaitu bagi umatnya. Sekali lagi saya ulangi, lihat Tuhan memberi keselamatan bagi umatnya. Puji Tuhan. Kita melihat bahwa ini merupakan bukan saja sebuah gambaran, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Matius 24 ayat 35. Ya, kata kekal tetap berlaku. Puji Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar ini sebuah cerita
atau sejarah yang sudah terjadi, tetapi karena firman Allah itu tetap berlaku. Puji Tuhan. Lalu tambah lagi dengan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi apa Yesus Kristus tetap sama? Itulah sama dengan firman Allah. Kata tetap sama terlalu banyak, kalau dirinci apa yang sama? Banyak sekali. Kalau dia membuka jalan bagi umat Tuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan Tuhan membelah laut, saudara-saudara, itu sudah terjadi. Tetapi puji Tuhan, bagi kita juga yang pagi ini ada di sini dan ada di rumah, kalau kita merasa terintangi, terjepit, apalagi dikejar oleh percobaan, kesukaran itu banyak sekali, yang seolah-olah kita rasa hampir saja terkejar. Dan kalau terkejar, perasaan manusia duniawi kita, daging, rasanya binasa, rasanya tidak bisa lepas dari kejaran kesukaran yang begitu banyak, yang begitu besar, yang sangat cepat untuk mengejar kita. Itu perasaan manusia duniawi, perasaan manusia yang logis, saudara-saudara, yang biasa. Tetapi puji Tuhan, kita umat tebusan Tuhan tidak akan berpegang kepada perasaan daya pikir manusia yang terbatas, tetapi dengan perasaan ilahi, yaitu keyakinan yang diberi oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Puji Tuhan, apalagi kita melakukannya, itu memperkuat iman kita, meyakinkan kita bahwa kita tidak mungkin terkalahkan menurut pikiran daging fana, tetapi dengan keyakinan yang kokoh sesuai dengan firman Allah, kita tidak mungkin terkejar oleh kesukaran-kesukaran. Sebab Tuhan bersama kita jauh lebih kuat, membawa kita jauh dari kejaran kesukaran-kesukaran itu. Puji Tuhan. Jadi ada jalan bagi kita, yaitu bukan jalan pikiran manusia yang fana terbatas, tapi jalan firman dari Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita berada pada jalan firman dari Tuhan, maka yakinlah kita tidak mungkin terkejar oleh bermacam-macam kesukaran, penyakit, mara bahaya, kekhawatiran, kebimbangan, apalagi sekarang ini virus corona. Puji Tuhan, kita bersama Yesus, Tuhan membimbing, melindungi kita, Tuhan menuntun kita pada jalannya, maka di jalannya adalah jalan firman Tuhan, adalah api yang menghanguskan. Jadi segala kesukaran, mara bahaya, virus-virus yang sekarang khususnya merebak sekarang ini, ya, kita diyakinkan oleh Tuhan, bila kita ada pada jalan Tuhan, maka semua wabah-wabah apapun yang mau mengejar kita tidak mungkin terkejar, tapi kita diyakinkan akan hangus binasa semuanya. Puji Tuhan. Ya, maka kita lihat di sini. Ayat ini mengatakan, ayat 13 sebagai ayat pendahuluan mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Kepada siapa? Umat Tuhan, bangsa Israel.
Janganlah takut. Ya, ini firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Yang disampaikan oleh Musa adalah firman Tuhan. Yang kita dengar juga pagi ini firman daripada Tuhan. Jadi kalau Musa bicara kepada bangsa Israel, sama dengan kita juga berbicara. Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini, karena Musa menyampaikan ini bukan dari perkataan manusianya, tetapi firman daripada Tuhan. Begitu juga kita mendengarkan pagi hari ini bukan dari manusia. Manusia hamba Tuhan hanya saluran, tapi yang kita dengar adalah firman Tuhan di atas segala-galanya, mengatasi segala kesukaran, membuat kita jauh tidak terkejar dari kesukaran-kesukaran apapun, melainkan kita diyakinkan semua kesukaran itu pasti binasa. Puji Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-23. Ya, bangsa Israel sudah dibebaskan keluar dari tanah Mesir dengan 10 bela penghukuman yang sangat hebat ditimpakan kepada Raja Firaun dan orang Mesir, sehingga akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, pergi ke tanah Kanaan perjanjian Tuhan. Itu adalah firman daripada Tuhan. Mau tidak mau, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan umat Tuhan pasti akan dilepaskan dan kembali ke tanah Kanaan, perjanjian Tuhan bagi mereka. Bangsa Israel lahiriah, bangsa Israel rohani, kita adalah umat tebusan Tuhan. Bermacam-macam kesulitan yang membuat kita terputar-putar dari tekanan-tekanan yang kita tidak ingat akan keselamatan yang sesungguhnya, tetapi kita hanya berdoa dengan tekanan-tekanan kesukaran yang menimpa kita, yaitu tidak berhubungan dengan keselamatan. Tapi Tuhan meyakinkan kepada kita bahwasanya yang berhubungan dengan keselamatan, yaitu seruan kita kepada Tuhan supaya kita dilepaskan dari kesukaran ini, ya, dan membebaskan kita keluar dari kesukaran itu, berjalan menurut firman Tuhan. Tujuan kita menurut firman Allah, Filipi pasal 3 ayat 20, tanah air kita ada di dalam surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pertama kita lihat Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel. Mereka pergi ke tanah Kanaan, sedang dalam perjalanan. Tetapi kita dilepaskan dari kehidupan duniawi, dari ikatan-ikatan, dari kepercayaan-kepercayaan yang keliru, yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan, Tuhan mengubah dan meyakinkan kita bahwa kita percaya kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita, bukan selamat saja dari kehidupan lahiriah, tapi selamat menerima kehidupan yang kekal.
yaitu surga yang kekal. Kita sedang dalam perjalanan mengiring Tuhan, mengikuti kebenaran firman Allah. Kita sudah dibebaskan, ditebus dari hidup yang sia-sia. Tetapi kita masih ada di dunia ini, maka sebagaimana bangsa Israel itu kembali dikejar oleh Firaun, saudara, ya, tidak mengizinkan untuk umat Tuhan pergi pulang ke tanah Kanaan, saudara. Tetapi karena itu janji Tuhan dan Tuhan berjanji menyertai mereka, maka kalau Tuhan menyertai, Tuhan membuktikan kepada umat Tuhan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran orang Mesir, saudara-saudara. Dan memang betul tidak terkejar. Begitu juga kita sebagai orang percaya, umat tebusan Tuhan, lebih-lebih ya, kita sudah dilepaskan, diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Kita sudah terima baptisan air, keluar dari baptisan air, berjalan dalam hidup yang baru. Dalam kita berjalan dalam hidup yang baru, maka kita masih ada di dunia ini, ya, belum di surga. Oleh karenanya, dalam perjalanan mengikut Tuhan, yaitu berjalan dengan iman, maka sering kita, ya, dikejar oleh iblis dengan segala kesulitan-kesulitan yang begitu banyak, sehingga secara manusia kita tidak mungkin kuat mengikut Tuhan kalau secara atau menurut pikiran manusia. Kita tidak dibuat oleh Tuhan berpegang kepada menurut kekuatan daya pikir manusia yang terbatas, tetapi Tuhan mengajar orang percaya berpegang pada firman Allah dan hiduplah oleh kehendak dari Tuhan. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan atau hidup dalam jalan Tuhan, Allah menyertai kita bila mana kita dikejar, dirintangi oleh bermacam kesulitan. Kita diyakinkan tidak mungkin kita terkejar oleh kesulitan, sebab Tuhan Maha Besar menyertai kita, Maha Kuasa, hebat dan perkasa. Tuhan yakinkan kepada kita, tidak mungkin kita punya Tuhan yang Maha Besar dapat mengejar kesulitan-kesulitan, tidak mungkin dapat mengejar kita, karena kita ada memiliki Tuhan yang Maha Besar yang selalu menjaga, melindungi kita. Puji nama Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan besar dari Tuhan, yaitu kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kekuatan dari kebenaran firman Allah yang disebut tidak mungkin akan binasa. Firman Allah kekal adanya, tidak terbinasakan. Jadi kita hidup dengan di dalam firman Allah, kita diyakinkan tidak mungkin kita terkejar oleh percobaan dan membinasakan, tetapi kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita pasti terjamin, tidak mungkin binasa. Puji nama Tuhan. Ya, Efesus 6 ayatnya yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka yakinlah kita ada di dalam
kuat kuasanya Tuhan. Kalau kita ada di dalam kuat kuasanya Tuhan, maka tidak mungkin kita terbinasakan oleh bermacam kesukaran yang datang dari iblis yang membentuk macam-macam kesukaran itu, ya, tidak akan kita terkejar apalagi terbinasakan. Hidup kita terjamin di dalam kebenaran firman Allah. Karena kebenaran Allah adalah kuat kuasa Tuhan di atas kuat kuasa dunia ini yang terbatas. Kuat kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas. Kuat kuasa Tuhan kekal selamanya, sangat besar dan tidak ada ukuran kekuatannya. Puji Tuhan, berbahagialah kita hidup di dalam kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama dari Tuhan. Ya, sekali lagi kita lihat di dalam ayat yang ke-23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Mereka kejar, ya, sampai ke tengah-tengah laut, tidak terkejar. Puji Tuhan, ya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 57. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Raja Daud sesudah kejadian ini? Tuhan berfirman lagi, Raja Daud menuliskan, ya, supaya orang-orang percaya pada waktu itu dan yang akan datang menjadi percaya, menjadi yakin. Mazmur 119 ayat 157 berbunyi demikian, pengejar dan lawanku banyak. Ya, Raja Daud juga mengalami ini. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Ya, banyak sekali mengejar, tapi Daud tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Begitu juga kalaupun kita sekarang dikejar oleh banyaknya kesulitan dengan virus corona ini yang membuat manusia takut, itu wajar saudara-saudara. Manusia duniawi, manusia lahiria logika, saudara-saudara, dan dampaknya terlalu banyak. Dampak masalah ekonomi rakyat, ya, keuangan, pekerjaan, usaha, semua, ya, semua terkecilkan, berhenti, dan tidak seperti biasanya maju lancar. Itulah di dunia ini, saudara-saudara. Tetapi Daud dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, pengejar dan lawanku banyak sekali, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kalaupun kita sedang dikejar oleh keperluan ini, keperluan itu, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, jangan menyimpang dari firman Allah.
Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari kejaran-kejaran kesukaran itu. Puji Tuhan. Sehingga kita diyakinkan tidak mungkin kita terkejar oleh banyaknya kesukaran. Sebab Tuhan adalah jaminan bagi kita, melindungi kita dari kejaran itu. Puji nama Tuhan. Ya, kita maju terus. Ayatnya yang berikutnya, ayat yang ke-24 dari Keluaran 14 ini. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, maksudnya kepada musuh, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Puji Tuhan, itu sudah terjadi. Tapi sekarang bukan tentara orang Mesir yang mengejar kita, adalah kesukaran-kesukaran yang besar, yang sangat mengerikan. Ini sebuah gambaran mengenai tentara orang Mesir. Mereka datang dengan ratap perang yang sangat besar, ya, pakai kuda, ya, alat senjatanya yang canggih-canggih pada waktu itu, ya, dengan ratap perangnya kuda-kuda besar semuanya. Derap kuda itu yang begitu banyak, ribuan. Kalau didengar oleh umat Tuhan, mereka takut. Wajar kalau mereka takut secara manusia. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, mengapa kita, ya, harus dipimpin keluar dari Mesir? Padahal mereka menderita di sana. Tapi karena kejaran ini sangat besar, sangat menakutkan, mereka pikir pasti mati. Kalau di Mesir, biar kasih pekerjaan yang berat, tapi tidak mungkin mati. Sekarang mengerikan, pasti kita mati, binasa semua. Itu menurut pikiran manusia. Saudara-saudara, tetapi tindakan Tuhan untuk menyelamatkan, ya, mengatakan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Itu sudah terjadi, ya. Tetapi banyak kali kita juga dikejar oleh musuh, kesulitan-kesulitan yang sungguh sangat menakutkan kita, saudara-saudara. Tetapi kita melihat bukan saja ini terjadi kepada umat Tuhan, mereka dikejar oleh tentara-tentara yang begitu kuat, banyak alat senjatanya pada masa itu sangat menakutkan. Tetapi kepada kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan meyakinkan bukan kita yang berperang. Kita melihat di sini, lalu Tuhan kacau, ya, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Percayalah, kesukaran-kesukaran begitu banyak yang juga mengejar kita sekarang ini. Kalau kita baca koran, media elektronika, media apalagi, media sosial dan lain-lain sebagainya, sangat takut, sangat mengerikan. Aduh, nanti menimpa aku ya. Mereka menimpa, jangan dengan corona. Sekarang ini kalau bertambah-tambah, tambah banyak, mau cari makan apa dan lain-lain sebagainya, mau kerja di mana, dapat penghasilan mana, tambah hari tambah habis. Memang itu logika, wajar kita pikir itu.
Tapi jangan kita berpikir situ. Kita ingat kita ada di dalam Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, bukan kita. Ada amin? Ya. Kalau Tuhan mengacaukan musuh pada waktu itu, percayalah Tuhan pasti juga akan mengacaukan semua kesukaran yang sedang mengejar kita. Sehingga kita rasa betul, kita diyakinkan tidak mungkin kita terkejar ya oleh kesukaran, sebab ada Tuhan Maha Besar yang siap mengacaukan segala kesukaran itu. Sehingga kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, kebutuhan kita, yakinlah tidak mungkin terkacaukan. Justru diberkati Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Berbeda karena kita hidup dalam kebenaran firman daripada Tuhan. Haleluya. Kita lihat Yesaya 19 ayat 14. Mengatakan Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Nah, lihat itu kalau Tuhan berbuat menyelamatkan umat Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, bukan kita, tapi Tuhan mencurahkan roh kekacauan, mengacaukan kejahatan itu, kesukaran-kesukaran itu. Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Nah, kalau sudah begitu, ya kita pernah alami pusing muntah-muntah kalau di jalan. Wah, lemes betul. Begitu juga, saudara-saudara, orang Mesir, tentara-tentara yang kuat, jadi lemes semua, dipusingkan oleh Tuhan. Lebih lagi kita orang percaya, dikejar oleh kesukaran-kesukaran. Percayalah, Tuhan yang memusingkan, membuat menjadi lemah musuh-musuh kesukaran yang ada, yang sedang mengejar kita. Percaya, pegang firman Tuhan. Bukan kita pegang pikiran kita yang terbatas, tapi Tuhan ingin kita hidup dalam kuat kuasa Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita pegang itu, Tuhan kacaukan segala kesulitan, tidak akan terkejar mengejar kita. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat ya, Galati pasal yang kelima. Bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Galatia 5 ayat 10. Puji Tuhan. Baca dengan penuh keyakinan. 2, 3. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Puji Tuhan. Kata siapapun juga mungkin orang, atau siapapun juga penyakit, kesukaran, penipu, bohong dan lain sebagainya, ya. Maka mereka akan menanggungnya. Puji Tuhan. Ditujukan kepada iblis, setan, kesukaran-kesukaran itu. Ya, ini firman Tuhan. Tuhan tanggungkan kepada mereka sehingga mereka binasa, terkacaukan. Saudara dan saya tidak terkejar. Haleluya. Nyanyi dulu kor. Dia pelihara
peliharaku, Dia peliharaku, Desa atau susah, Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia peliharaku, Desna atau susah, Dia peliharaku. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Lihat Tuhan menyelamatkan umatnya. Perhatikan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Ayat berikutnya. Ya. Ayat 25. Ia membuat, ia ini Tuhan, bukan main. Haleluya. Jadi umat Tuhan sangat ringan cuma nonton saja. Tuhan yang berbuat. Sebenarnya begitu juga kita, tinggal nonton saja. Bagaimana Tuhan mau berbuat, luar biasa adanya. Haleluya. Nyanyi dulu kor. Allahku luar biasa. 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 Sampai situ saja. Puji Tuhan. Ayat 25 saya baca. Ia Tuhan membuat roda keretanya dari musuh berjalan miring dan maju dengan berat. Tuhan yang membuat. Haleluya. Jadi kalau Tuhan berbuat kepada umat Tuhan, menolong umat Tuhan zaman dulu, Tuhan juga berbuat kepada kita. Puji Tuhan. Semua musuh kesulitan apa akan berat, tidak mungkin bisa mengejar saudara dan saya. Haleluya. Apalagi Tuhan bersama kita. Ada ayat bilang, biasa dengan sayapmu kau akan terbang tinggi. Oh lebih lagi, cepat. Sayap kuasa Roh Kudus, kau lebih cepat. Mana bisa terkejar? Memuji Tuhan. Haleluya. Ya, tidak mungkin terkejar. Puji Tuhan. Ya. Tuhan membuat musuh sangat berat maju mengejar umatnya. Begitu juga dengan kita. Tuhan yakinkan kepada kita, pagi ini kita ada di sini dan yang ada di rumah, jangan takut dikejar oleh kesulitan-kesulitan yang begitu banyak. Puji Tuhan. Tuhan pasti akan memberatkan kesulitan itu, tidak mudah, tidak mungkin mengejar kita. Tapi ia tidak dapat mengejar. Kalau Tuhan memberatkan, makin hari makin lambat. Orang percaya makin hari makin maju. Makin hari makin lancar. Makin hari makin yakin. Makin hari makin penuh sukacita. Karena kita lihat ke belakang, percobaan sudah jauh dari kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagu lama bilang, percobaan datang menimpa hidupku bagaikan gelombang menderu-deru. Ya. Puji Tuhan. Lalu refnya, tak lain saja Tuhan, hanya Tuhan. Kita punya Tuhan yang Maha Besar. Ya. Bisa sucikan hati sungguh dalam percobaan. Siapa tolong? Tuhan tolongku. Amin. Tak lain saja Tuhan,
tak lain saja. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan hadir, meyakinkan, memberi semangat kepada kita. Kalau kita lihat berita ini memang itu wajar saudara, karena mungkin fakta atau ada hoax yang menyungsangkan, mengacaukan manusia. Sekarang ini bisa jadi kacau saudara. Tidak perlu kita lihat itu, kita tambah kacau. Boleh kita dengar, tapi perlu kita dengar firman Allah supaya lebih kuat kita diyakinkan tidak mungkin hidup kita terkacaukan oleh kesekarang itu. Karena kita Tuhan Maha Besar. Mana bisa Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa menjadi kacau? Tidak. Puji Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan orang percaya terkacaukan oleh kesulitan-kesulitan yang begitu banyak. Tetap tenang. Haleluya. Dibuat saudara dan saya, umat Tuhan, tetap tenang, kuat di dalam Tuhan oleh kuat kuasanya. Haleluya. Jadi kita lihat ini, Tuhan membuat musuh sangat berat maju mengejar umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan semakin hari jauh ke depan. Ya, kalau misalnya waktu itu kita nonton, tapi kita bayangkan aja sekarang, betapa ya Tuhan beratkan musuh, berat sekali mereka mengejar. Umat Tuhan jalan terus, makin hari makin jauh dari kejaran. Ini berat. Tuhan kacaukan, sudah kacau lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata di sini Tuhan kacaukan, sebenarnya mereka saling membunuh satu terhadap yang lain. Itu kalau kacau. Kalau dunia kacau, saudara, ya, chaos. Saudara, apa? Saling bunuh. Dulu saya ingat di Sulawesi Utara, ya, amnesti daripada Bung Karno sudah keluar. Lalu di hutan-hutan itu kacau semua. Sudah kacau, saling suruh membunuh, saling bunuh-bunuh. Ya, kelompok situ, kelompok sini, kalau ketemu saling bunuh. Kacau balau, saling membunuh. Ada, saudara-saudara, dalam Alkitab dikacaukan oleh Tuhan. Ada beberapa contoh dikacaukan Tuhan. Babel dikacaukan Tuhan, Sisera dikacaukan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa mengejar dan mau mengalahkan musuh, mengalahkan umat Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kekacauan bagi musuh. Puji Tuhan. Ya, saudara dan saya tidak mungkin dikacaukan. Karena Tuhan tidak mungkin dikacaukan. Tuhan yang mengacaukan musuh-musuh, kesulitan yang sedang mengejar kita. Jadi kita lihat di sini, saudara, mereka berat untuk mengejar, sementara umat Tuhan jalan terus. Puji Tuhan. Bukan saja saya mau katakan mudah-mudahan, tetapi kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita ada di dalam tuntunan Tuhan, segala pekerjaan, segala kebutuhan kita yakin akan makin hari makin jalan terus. Ada haleluya. Makin jauh dari kejaran. Karena ya, pengejar-pengejar itu, kesulitan-kesulitan itu diberatkan oleh Tuhan. Mereka jadi lamban, bukan saja lamban. Mari kita ikuti. Puji Tuhan. Mudah-mudahan di sini tidak akan selesai saya bisa sampaikan pagi ini. Ya. Kemudian di dalam ayat ini, musuh lari meninggalkan umatnya, berbalik. Saudara-saudara, jadi tadi mereka mengejar lamban. Selain lamban, mereka berkata begini. Saya baca ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Balik mereka. Bukan lagi mengejar, balik. Lalu apa yang mereka akui?
Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lari meninggalkan mereka itu. Mereka lari berbalik. Saudara-saudara, berbalik, mau kembali ke Mesir. Tapi apa bisa kembali? Kalau Tuhan izinkan masih ada seterusnya. Ya, mereka berbalik. Lari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lari berbalik, bukan lari mengejar, tapi lari karena mereka tahu sekarang, wah, enggak bisa ini, mengerikan nih. Mereka lebih takut sekarang karena mereka katakan, adapun ya Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir atau melawan kita. Tidak mungkin kita bisa menang. Ayo balik, lari mundur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Kalau kita lihat orang yang diganggu iblis, tadinya dia seperti menakutkan. Saya banyak mengalami. Dia bilang tidak mungkin. Ada seorang pemuda umur 17, saudara-saudara, masih sehat rumah. Ya, papa saya lagi doa puasa di satu kamar. Kita ada di rumah kepala desa, banyak orang di situ. Kepala desa ini senang terima tamu. Dia juga senang terima ada pengalaman, pengetahuan umum gitu. Lalu ada pemuda, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya dia punya pegangan. Papa saya lagi berdoa kira-kira jam 8 malam, lagi berdoa puasa, lalu dia kemasukan, berkontak sini dan sana. Orang semua pada takut, lari. Saya waktu itu tidak ada rasa takut karena saya diyakinkan tidak mungkin dia mau menyerang. Ada Tuhan yang menyertai. Apalagi Papa di sebelah berdoa. Lalu apa katanya? Ini ada orang yang coba mengganggu aku. Ada orang yang coba membinasakan aku. Lalu apa ucapannya? Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat ke sebelah timur, baru aku keluar menyerah. Katanya. Dia banting-banting. Ini pemuda ini kesurupan. Banting-banting keras di meja, aduh. Ya, saya sudah kasihan, aduh kasihan. Ya. Tapi kita berdoa, enggak saya pegang. Papa saya sedang berdoa, saya juga berdoa. Saya masih kecil. Saya berdoa sebentar lagi. Ya. Sebentar lagi dia tenang. Sandar di meja. Itu sandar meja kira-kira berapa menit, siuman dia. Begitu dia siuman, dia bilang, aduh sakit semua badanku. Saya bilang, kamu dibanting oleh peganganmu itu tadi, dibanting sini dan sana. Bagaimana tidak jadi lemas? Iya, tidak tahu dia, saudara. Jadi si iblis bilang kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, sebelah timur, padahal sebentar lagi dia keluar. Bohong itu. Bentar lagi dia bilang minta api. Ya. Begitu juga kita sering ditanya, ini kan alat-alat iblis semuanya. Kalau menurut firman Tuhan, yang sangat menakutkan kita. Makin hari makin besar, makin hari makin besar. Makin menakutkan. Ya wajar kalau memang fakta, memang takut saudara-saudara. Siapa tidak takut? Tapi puji Tuhan, orang percaya. Nyanyi dulu kor. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau kanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Yesus Tuhan. Jadi seperti batu karang kokoh, dihantam ombak nggak goyang, kiri kanan nggak goyang. Karena batu karang itu kan hidup. Haleluya. Yesus itu hidup digambarkan seperti batu karang, tapi lebih hebat dari batu karang. Firman Allah lebih hebat, kuat daripada batu karang. Mau cari gambaran apa? Saudara, cuma begitu. Tapi sebenarnya mengatakan batu karang lebih, itu Yesus Tuhan, firman Allah jauh lebih hebat dari kuatnya batu karang. Amin. Jadi kita diyakinkan, dihantam badai ombak tetap dia malah tambah hidup, karena hidup. Saya ingat grup Black and White. Aduh, kalau menyanyi mereka semarak, semangat. Saya ingat sekali, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Puji Tuhan. Cuma itu kalimat itu sangat membakar semangat. Oh Tuhan, firman Allah yang dimana kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam Tuhan yang maha besar, kuat. Puji Tuhan. Kita tidak mungkin terhempas oleh gelombang dunia ini seperti umat Tuhan waktu itu. Malah Tuhan membuat mereka berjalan dalam kekeringan, kiri kanan air laut jadi tembok. Puji Tuhan. Kalau Tuhan berbuat ajaib semuanya. Kalau Tuhan menolong kita, ajaib semuanya. Yang tidak bisa bagi manusia, bisa bagi Tuhan untuk orang-orang beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita lihat mereka lari meninggalkan akan umat Tuhan. Kalau meninggalkan makin hari makin jauh. Umat Tuhan semakin jalan terus. Bebas hambatan. Percayalah. Kalau Tuhan beserta, rasa takut tidak ada. Amin. Kalau Tuhan beserta, makin hari jalan terus mulus. Segala rintangan urusan Tuhan yang akan menggusur itu. Kalau bangsa Israel dibukakan jalan, laut yang begitu besar, kering. Karena umat Tuhan, mereka berjalan, tidak ada hambatan. Begitupun lebih hebat orang percaya, saudara dan saya. Tuhan keringkan segala rintangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi orang percaya, sesuai dengan ayat ini, ya, kita lihat Yakobus pasal 4. Apa tip untuk kita sesuai firman Allah? Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama. Sudah dapat LCD-nya? Ya. Di Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di Alkitab kita, di HP kita, sudah dapat? Kita baca bersama. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ini tip untuk kita. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin.
semua segala atributnya, sukar, sulit, rintangan, ikatan, penyakit, itu atribut-atributnya. Peluru-peluru, amunisi daripada iblis. Bohong, kekhawatiran, akan lari, hilang, binasa semua. Tapi di sini dikatakan tunduklah kepada Allah. Kata tunduk ada 3. Tunduk, fisik ini tunduk, yaitu ke depan. Kedua, tunduk dalam artian kalah, itu tunduk. Ketiga, saya ambil yang ketiga, ya. Ketiga, tunduk artinya menurut. Ya. Oleh sebab itu, di sini kuncinya, tip untuk kita. Bagaimana supaya iblis dan segala atributnya, kesukaran, ya, kekhawatiran, kebimbangan, mau habis, mau binasa dan lain-lain sebagainya, itu sudah mengejar kita. Firman Allah bilang tunduk, turut firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Bilang amin dulu, bilang haleluya dulu. Berarti kita siap untuk lakukan itu. Sebab kalau Tuhan lihat kita tunduk seperti bangsa Israel, Allah bilang kepada Musa, tunjukkan ke sana, ke laut itu, tunjukkan. Begitu Musa tunjukkan tongkatnya, Allah turunkan. Sayang tidak bisa sampai ke situ, saudara-saudara, dan saya ingin persingkat saja karena panjang ini. Sangat sayang kalau mau dipanjangkan juga lama, mau singkat-singkat juga sistematis. Sayang, sangat sayang, tidak terungkap semua segala rahasianya. Tetapi puji Tuhan, apa saja yang disampaikan kepada kita pagi ini dan yang kita dengar, haleluya, percayalah itu menjadi jaminan bagi kita selama kita dikejar oleh kesukaran. Kita menjadi yakin karena Tuhan bersama kita, kita tidak terkejar oleh kesukaran-kesukaran yang begitu banyak. Ya, justru itu iblis punya atribut itu atau amunisi, ya, akan tidak mempan. Iblis akan lari jauh dan semua amunisi tidak dapat mengejar dan membinasakan kita. Segala puji syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya ulangi akan topik di dalam Keluaran 14 ayat 13 dengan singkat mengatakan, lihat Tuhan memberi keselamatan bagi umatnya. Dan kesimpulan sekarang akan ada berbeda karena sudah terjadi. Kita lihat ayat 30-31. Kita berdiri bersama. Keluaran 14 ayat 30-31. Lihat ini. Kita baca bersama. Puji Tuhan. Ayat 30-31.
3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Luar biasa, haleluya. Amin. Kiranya di hari-hari ini kita orang percaya yang mengikut Tuhan akan melihat semua kesukaran-kesukaran akan mati terhantar. Amin. Kita menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi ini sedang diyakinkan oleh Roh Tuhan, oleh firman Allah. Sehingga kuat kita bersukacita. Besar pengharapan. Puji Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan hilang dari kita. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Silakan duduk. Ya. Betapa hebat Tuhan menyelamatkan umatnya. Sekarang kan silakan duduk. Haleluya. Sekarang sudah melihat, baru mengakui. Haleluya, puji Tuhan. Kita belum lihat, tapi kita sudah diyakinkan. Dapat kita berkata, betapa hebat Tuhan akan menolong kita. Amin. Karena Tuhan sudah yakinkan dengan keyakinan yang kokoh kepada kita setelah kita dengar firman Allah. Akan betapa hebat kuasa Tuhan menolong kita. Ya, membinasakan semua kesukaran yang sedang mengejar, tidak akan mengejar kita, tapi dia berbalik. Iblis akan membalik, meninggalkan jauh dari hidup kita. Segala kesukaran tinggalkan jauh dari kita. Kita berjalan maju. Haleluya. Hari-hari kita lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Ya, lakukan perkara besar. Puji Tuhan. Berbahagialah kita disertai oleh Tuhan. Berbahagialah kita, Tuhan menyelamatkan kita. Selain dia yakinkan, dia akan buktikan. Kalaupun sedang kita mendengar firman Allah, dia sudah buktikan. Akuilah, baik kita yang ada di sini maupun yang di rumah yang sedang mengikuti. Puji Tuhan. Anda diyakinkan, katakan haleluya, puji Tuhan. Bilang haleluya. Ya, kita dapat kekuatan. Saya baca terus. Kita baca terus ayat 31. Duduk saja. 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, musuh, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari kita berdiri. Betapa
hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Menyembah sejenak, akui Dia, puji Tuhan. Anda terima berkat firman Tuhan menguatkan, kita diyakinkan sedang kita alami betapa hebat kuasa pertolongannya, atau Dia meyakinkan akan kita alami lagi lebih hebat lagi pertolongan Tuhan, dan terus lebih hebat lagi sepanjang kita mengiring Tuhan. Yakin kita tidak mungkin terkejar dan terbinasakan oleh kesukaran, sebab ada Tuhan yang menyelamatkan kita dari semua mara bahaya itu. Lebih mara bahaya yang sedang menimpa kita, yang sedang menimpa dunia sekarang ini. Betapa hebat Tuhan ada di tengah-tengah kita umatnya. Di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada hamba-hamba Allah, Allah turunkan, Allah nyatakan betapa hebat Tuhan menolong, betapa hebat Tuhan menolong bangsa ini. Pemerintah kita Republik Indonesia akan betapa hebat Tuhan menolong. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di rumah berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk negara Republik Indonesia, berdoa untuk pemerintah, berdoa, haleluya, puji Tuhan, untuk rakyat masyarakat yang sedang takut, sedang bimbang dan ragu, agar supaya mereka dikuatkan, diyakinkan oleh Tuhan. Tidak mungkin mereka terbinasakan, terkejar oleh kesukaran-kesukaran yang sedang menimpa, menakutkan manusia sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berseru, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membela, Tuhan beri kemenangan, Tuhan jauhkan bangsa ini dari kesukaran-kesukaran, dari virus yang sedang menakutkan manusia sekarang ini. Dalam nama Yesus, Tuhan membuat itu lari dari kita, lari dari bangsa ini. Haleluya, lari dari bangsa-bangsa di dunia ini. Puji Tuhan. Bukan saja lari, tetapi Tuhan binasakan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Puji Tuhan. Berkati umatmu, memberikan persembahannya milikmu. Tilik dari tempat maha tinggi, anugerahkan berlimpah dalam nama Yesus, Ismani dan Rohani, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk, kita nyanyi kor. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Kita akan berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Baik yang kami ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang sedang dan sudah mengikuti. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami kepadamu. Hanya dari Tuhan ada kekuatan besar, lebih hebat daripada kejaran kesukaran-kesukaran yang begitu besar untuk coba mendapatkan kami. Tapi Tuhan yang lebih besar membinasakan semuanya itu. Bukan saja lari jauh dari kami, tetapi Tuhan binasakan semua kesulitan-kesulitan. Tuhan binasakan iblis, setan itu yang membuat manusia kacau balau, bimbang, takut. Puji Tuhan, Engkau yakinkan kepada kami. Angkat segala ketakutan, kebimbangan, ganti dengan keyakinan yang besar. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang menyertai bangsa kami. Ada Tuhan yang menyertai menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Lewat kesukaran ini, Tuhan membuat manusia sadar, takut kepadamu dan menurut akan firman Allah. Puji Tuhan. Ada kesempatan yang indah, yang mulia di dalam ketakutan yang sedang mengimpit mengejar umat manusia. Tuhan membuat manusia lebih dekat kepada Tuhan. Anak-anakmu, hamba-hambamu lebih kuat dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan. Sehingga kesungguhan dari Tuhan untuk menolong, menyelamatkan semakin nyata dengan heran adanya. Begitu juga bangsa kami. Maka tolong pemerintah, ya Tuhan, supaya tidak akan mengalami kesulitan menghadapi semuanya ini. Tapi Tuhan Maha Besar mengatasi, mengaruniakan hikmat dan pengetahuan. Baik pemerintahan pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, ya Tuhan, sampai kepada bawahan, TNI, Polri, bagian kesehatan dan lain-lain sebagainya. Semua bekerja sama Tuhan, bersatu hati. Tapi Engkau menggerakkan kami bekerja sama, bersatu hati, berseru padamu dalam nama Yesus. Dan Tuhan dengar, Tuhan turun tangan dalam nama Yesus. Tuhan hentikan, haleluya, virus-virus ini dalam nama Yesus. Hentikan, hanguskan, lenyapkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga semua yang berdampak merugikan bangsa ini, umatmu, hamba-hambamu, haleluya, tidak akan terugikan. Justru berkat berkelimpahan, jaminan dari Tuhan, tiada akan habis-habisnya. Bangsa ini maju kembali dalam pembangunannya
dalam segala bidang, khususnya di pembangunan kehidupan beriman kepada Tuhan, makin hari makin maju, khususnya di gereja-gereja di seluruh Nusantara ini dan seluruh dunia ini. Terpujilah nama dari Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri semua ini, dan kami yang ada di sini siap pulang ke rumah masing-masing. Sertai perjalanan yang pulang ke Gilimanuk, yang pulang di sekitar ini, sertai tibakan di rumah dengan selamat sejahtera. Engkau berkati umat-Mu yang selama ini seminggu sudah mempersembahkan korban langsung ke pastori dan di dalam rumah Tuhan ini. Berkat-Mu dianugerahkan berlimpah-limpah. Beri tubuh yang sehat dan kekuatan, beri jalan keluar, dan Engkau lancarkan semua segala usaha. Puji Tuhan, makin hari makin maju, tidak akan terkejar oleh kegagalan, oleh rintangan apapun. Puji Tuhan, tapi diyakinkan oleh Tuhan dan dibuktikan oleh Tuhan. Ada Tuhan sumber segalanya bersama kami, mengadakan berlimpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah mohon akhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, dicurahkan berlimpah atas kita semua. Persekutuan di dalam kasih Kristus, urapan Roh Kudus-Nya turun menguasai kehidupan kita semua sebagai jaminan untuk semuanya berlimpah sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkata amin. Ibadah sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Sore belum ada, insya Allah kalau secepat itu Tuhan selesaikan, ya, menolong kita menyingkirkan dan melenyapkan virus ini, maka akan kembali seperti biasa lagi. Kaum pria wanita ibadah sore, kaum muda, dan seterusnya. Demikianlah berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan di rumah Tuhan dan juga di pastori, langsung pastori sepanjang minggu ini. Doa kami, ucapan kami, terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.